Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Wulan Anggraini dengan NIM A1A32527 dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan kembali tentang bab 3 yang berjudul Kemiskinan dan Kesenjangan Global. Terima kasih. Kemiskinan dan kesenjangan merupakan problematika global yang sangat kompleks, baik dari penyebabnya, fenomenanya, maupun cara penyelesaiannya. Kemiskinan dan kesenjangan adalah dua hal yang berbeda, namun saling berkaitan erat. Problematika ini bukan hal baru jika kita mengingat banyak cerita kemiskinan dan kesenjangan yang mewarnai sejarah peradaban manusia. Masalah kemiskinan dan kesenjangan ini pada umumnya banyak terjadi di negara berkembang, negara maju selama kurang lebih 3 abad yang telah melangsungkan kolonialisme dan imperialisme yang merupakan salah satu sebab utama dari munculnya ketimpangan antara utara dan selatan. Ada beberapa kritik terhadap pembangunan yang dianggap melanggengkan permasalahan ini, salah satunya seperti yang diungkapkan oleh Raoul Prebisch. Prebisch menganggap cara-cara pembangunan seperti revolusi industri yang dilakukan oleh negara maju pada masa lampau tidak bisa diterapkan pada negara berkembang saat ini. Dan justru dengan adanya pembangunan membuat negara berkembang menjadi ketergantungan. Adanya perkembangan dalam pembangunan pada saat ini masih belum bisa menyelesaikan masalah kemiskinan dan kesenjangan. Meskipun demikian, kemiskinan dan kesenjangan tidak semata-mata muncul akibat neoliberal. Namun juga banyak hal lain yang membuat masalah ini meskipun menjadi dari prioritas utama dalam pembangunan menjadi sulit dipecahkan. Korupsi, sistem pemerintahan yang buruk, perubahan iklim, tingginya angka kelahiran manusia, bencana alam, krisis ekonomi, dan problematika sosial lainnya yang menjadikan masalah kemiskinan dan kesenjangan ini menjadi semakin pelik. Namun, menurut World Bank, setidaknya ada 3 faktor utama penyebab kemiskinan, yaitu yang pertama, rendahnya pendapatan dan aset untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, pakaian, kesehatan, dan pendidikan. Yang kedua, ketidakmampuan untuk bersuara dan ketiadaan kekuatan di depan institusi negara dan masyarakat. Dan yang tiga, rentan terhadap guncangan ekonomi terkait dengan ketidakmampuan menanggulanginya. Sementara itu, terdapat juga banyak faktor yang mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung tingkat kemiskinan, mulai dari produktivitas tenaga kerja, tingkat upah neto, distribusi pendapatan, kesempatan kerja, tingkat inflasi, pajak dan subsidi, investasi, alokasi, serta sumber daya alam, ketersediaan fasilitas umum seperti pendidikan dasar, kesehatan, informasi, transportasi, dan lain sebagainya. Nah, sebagian besar dari faktor-faktor tersebut saling mempengaruhi satu sama lain. Penguraian angka kemiskinan juga sudah menjadi top priority dalam internasional yang belum bisa terpecahkan. Bahkan tidak berhubungan langsung dengan negara-negara maju yang tergantikan oleh topik seperti terorisme. Alhasil hanya menjadi isu utama, tetapi keberhasilan programnya kurang efektif karena bertentangan dengan aturan-aturan dalam lembaga-lembaga multilateral. Sementara itu, jika terjadi pertumbuhan ekonomi pun, maka hasilnya tidak bisa dinikmati oleh sebagian besar masyarakat, melainkan dinikmati oleh sekelompok kecil elit, politik, dan ekonomi yang berada pada wilayah tersebut. Temuan UNICEF menurut Abrahamsen menegaskan bahwa penyesuaian struktural cenderung menurunkan standar hidup masyarakat miskin dengan memperburuk kondisi tenaga kerja dan pendapatan real, yaitu pendapatan individu atau negara yang telah disesuaikan dengan inflasi atau perubahan harga yang mencerminkan daya beli sebenarnya atas barang dan jasa. Kemiskinan global ini juga ternyata diikuti oleh semakin menajamnya ketimpangan dalam distribusi pendapatan. Dalam International Herald Tribune tahun 2001, Kevin Watkin mengemukakan bahwa 20 tahun lalu perbandingan pendapatan rata-rata di 49 negara terbelakang dengan pendapatan negara-negara terkaya adalah 1:87. Pada tahun 2001, ketika data itu dirilis, menjadi 1:98. Sementara usia harapan di negara-negara belakang
adalah 25 tahun lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara maju. Ketimpangan tersebut juga terlihat dari perbedaan usia harapan hidup. Penduduk di negara-negara memiliki usia harapan hidup sekitar 25 tahun lebih rendah dibandingkan dengan penduduk di negara maju. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan besar dalam kesehatan, pendidikan, teknologi, dan kesejahteraan ekonomi. Ekonomi politik global yang mempelajari interaksi antara kekuatan ekonomi dan politik di tingkat internasional memberikan kerangka kerja penting untuk memahami bagaimana kebijakan internasional tersebut mempengaruhi upaya pengentasan kemiskinan dan ketimpangan sosial. Globalisasi ekonomi telah membawa dampak besar terhadap tata kelola ekonomi dan politik di tingkat internasional melalui liberalisasi perdagangan, aliran investasi asing, kebijakan utang luar negeri, dan bantuan internasional. Negara-negara berkembang didorong untuk terlibat aktif dalam pasar global. Intervensi ini seringkali dikemas dengan janji untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi kemiskinan. Selain itu, ketergantungan pada utang luar negeri seringkali membebani anggaran-anggaran negara, sementara kebijakan penghematan yang diwajibkan oleh lembaga internasional seperti IMF mengorbankan program kesejahteraan sosial yang penting bagi masyarakat miskin. Fenomena ini juga diperburuk oleh kurangnya tata kelola yang efektif dan praktik korupsi yang di banyak negara berkembang, seperti bantuan internasional meskipun berniat baik sering disalahgunakan atau tidak mencapai kelompok sasaran yang benar-benar membutuhkan. Akibatnya, ketimpangan sosial yang tinggi dan upaya untuk mengentaskan kemiskinan menghadapi banyak hambatan struktural. Respon internasional terhadap isu-isu ekonomi dan perdagangan global seperti kemiskinan, ketimpangan, dan kebijakan pasar bebas muncul dari berbagai negara, organisasi internasional, dan kelompok masyarakat global. Respon tersebut tidak selalu sama. Ada yang mendukung liberalisasi pasar, tetapi ada juga yang mengkritik dan menuntut perubahan sistem ekonomi global. Sebagian negara dan lembaga internasional mendukung sistem perdagangan bebas karena dianggap dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi global. Salah satunya organisasi yang berperan besar adalah World Trade Organization atau WTO yang bertugas mengatur perdagangan internasional agar lebih terbuka dan adil. Baik, itu saja penjelasan dari saya tentang bab 3 dengan judul Kemiskinan dan Kesenjangan Global. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.